Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Mas 1 Indramayu, Bapak Dr. Andes Wahyudin MAG. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Mans 1 Indramayu, Ibu Haji Istiqomatul Anbiya SEMM. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para waka dan staf Ibu Guru dan Bapak Guru hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan terang-benderang hingga saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini dengan acara rapat vokasi dan adiwiyata di Mans 1 Indramayu. Langsung saja untuk mengenai pembahasan dan poin-poin di pagi hari ini, yaitu mengenai program vokasi dan juga pembagian tugas adiwiyata di Mans 1 Indramayu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Mans 1 Indramayu, yaitu Bapak Dr. Andes Wahyudin MAG. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita rapat koordinasi di dua tema. Yang pertama soal vokasional, kemudian yang kedua adalah soal adiwiyata di Mans 1. Terkait dengan vokasional, kita sudah sepakat dengan tim Bapak Ibu sekalian bahwa vokasional itu menjadi salah satu program penguatan di Mans 1. Dan kegiatan ini nanti akan disebarkan di Man Gedung 2, ya, Man Lama. Jadi Man Lama itu sekali lagi Pak, hari ini ya, kita harus paham dan komitmen bahwa Gedung Lama itu kita sudah melakukan agreement kesepakatan bersama-sama, baik dengan instansi terkait kemenang, kemudian yang kedua dengan tim, ya, Gedung Lama. Jadi yang saya maksudkan dengan tim Gedung Lama itu adalah tim yang memang punya tanggung jawab untuk mengelola Gedung Lama ini yang kita sudah sepakat akan dijadikan pusat. Yang pertama adalah pusat vokasional. Nanti Juli, paling tidak Pak, ya, kita perkuat komitmennya. Di Juli itu kira-kira kegiatan penguatan ini sudah berjalan dan bisa dinikmati bagian dari pelayanan Mans 1. Di vokasional itu kita nanti akan lihat. Mungkin yang menjadi objek adalah kelas 10 siswa baru dan kelas 11. Vokasional yang sudah kita rumuskan itu di bidang pengembangan bahasa. Apakah itu bahasa Jepang ataukah bahasa Korea plus bahasa Inggris dan Arab. Kalau bahasa Inggris dan Arab itu adalah sebagai bahasa asing pokok siapapun yang ingin mengurusi dunia dan akhirat, maka itu harus punya kemampuan berbahasa dunia dan akhirat, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Korea dan Jepang itu adalah bahasa yang memperkuat kemandirian manusia agar hidup layak di
dunia. Nanti kita lakukan pemetaan siswa baru, nah ini tugas dari PPDB juga nanti. Salah satunya memetakan mereka. Apakah mereka ini ada pilihan, Pak? Pilihan ya, vokasional yang disodorkan oleh MAN 1. Salah satunya adalah bahasa, kemudian vokasional di bidang kewirausahaan. 2 nih. Silakan mereka nanti memilih ya, apakah nanti akan memilih vokasi di bidang kewirausahaan ataukah di bidang bahasa. Bahasa dibagi 2, Korea dan Jepang plus Arab dan Inggris. Di bidang kewirausahaan nanti mereka akan diarahkan apakah menjadi direktur pengusaha di bidang perekam. Nanti omongan saya rekam dekat. Ya. Nanti diarahkan oleh kita. Dan nanti tim ini, maksudnya tim ini adalah tim yang ditugaskan untuk pengembangan di gedung lama. Nanti kita ada forum diskusi dengan pihak PPDB, siswa dan semua wakil. Mulai kelas 10 itu nanti setelah dinyatakan menjadi siswa baru, maka akan disodori ya pilihan-pilihan yang terkait dengan soal vokasional. Itu yang pertama. Yang kedua, di MAN lama sebagai sentral pusat juga pengembangan kegiatan inovasi. Inovasi yang berjalan sudah 2 tahun ini itu adalah pengolahan buah benuk menjadi macam-macam, menjadi minuman segar, menjadi pakan ikan, ya, kemudian menjadi biasanya ini sampo, ya. Nah, itu nanti kita perdalam lagi. Apakah itu masih relevan untuk dikembangkan inovasi itu, ataukah nanti akan ada inovasi lain? Tetapi mereka tetap harus mengikuti dengan dengan pilihan-pilihan inovasi di MAN 1. Kemudian menjadi pusat pengembangan keagamaan, Pak Asif. Di keagamaan kita itu difokuskan, Pak. Kira-kira agama itu menjadi makanan dan dekat dengan manusia. Ya, jangan simbolnya itu memang melekat, tetapi kita jauh dari agama. Jadi tugas kita itu mendekatkan lagi nilai-nilai agama dengan diri kita. Jadi jangan sampai kita agamanya Islam, tetapi nilai-nilai keislaman itu justru tidak kelihatan dan tidak nampak dalam diri kita. Islam itu taslim, Pak. Salah satu akarnya itu taslim. Taslim itu tentunya kita harus menjadi orang yang taat. Taat terhadap apapun, terhadap regulasi yang teks Quran, teks hadis, lalu kemudian diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berasal dari teks asli Quran dan hadis, dan memang itu harus diikuti. Andai kan kita ini tidak mengikuti nilai-nilai itu, berarti kita sudah semakin jauh dari nilai agama. Ya. Formalitas agama tetap menjadi pakaian kita, tetapi nilai-nilainya tidak mencerminkan itu. Dan ini tugas berat kita, Pak. Ya, tugas berat kita. Ayo mulai, Pak. Usia kita sudah banyak yang mau masuk ke kepala 5 dan 6. Sirnakan tuh, Pak. Ya. Perasaan-perasaan yang ada di jiwa kita itu seperti iri, dengki, dan sebagainya, habiskan itu. Ya. Kasihan kita sudah memasuki usia matang, usia senja, tetapi masih digerogoti oleh penyakit hati.
Kalau ini dijamin oleh kita, kita ini sedang berada di surga maksatu, Pak. Enak, nyaman, kerjasamanya kuat, tidak saling menilai, tidak mengundurkan diri dan merendahkan orang lain. Kalau sudah tercipta ya nilai-nilai surga, ya sudah, kita ini sudah sedang menikmati alam surga di satu. Jadi kan Pak, jadi jangan kita nanti menunggu-nunggu, nanti mudah-mudahan saya ini harus ini biar masuk surga. Masuklah surga dari sekarang. Jangan menunggu lalu kemudian yang ditunggu lepas ya, gara-gara penyakit kita. Jadi itu Pak Hasim ya, ini salah satu penanggung jawab dari bidang keagamaan ya. Bahwa Pak, yang kedua soal moderasi beragama. Salah satu kenikmatan ya, untuk apa Pak? Menghayati agama itu kita harus mulai menjadi orang yang bijak memahami seluruh ya, kawan-kawan agama kita dipahami dengan baik. Lalu setelah kita paham, jadikan sebagai mitra dan kawan yang baik, jangan bermusuhan. Sehebat apapun kita agamanya, kalau kemudian kita ini justru menunjukkan sebagai musuh, maka mereka pun akan menjadi musuh. Jadi agama akhirnya saling bermusuhan. Oleh karena itu, ayo kita ubah dengan pemikiran yang moderasi beragama. Insya Allah semua yang ada ya, di lingkungan kita, baik itu agama maupun makhluk lain, itu akan menjadi kawan kita. Jangan pilih-pilih Pak. Kawan aja di mana pilih? Itu sudah mengingkari nilai agama, kalau sudah pilih-pilih kayak gitu. Itu pasti berat, itu pasti pusat pengembangan agama. Kemudian terakhir nanti ada pusat pengembangan seni budaya dan tamadun. Ya. Kita ambil siswa-siswa kita Pak. Mereka memang yang punya ya, kompetensi siswa kita ini dalam penguatan pengembangan seni budaya. Ayo Pak, ya. Kita layani mereka dengan baik sehingga menjadi profesional. Budaya Pak, budaya lokal. Ya. Budaya lokal Indramayu itu apa? Kuliah tahu? Topeng, Amin, sandiwara. Untung masih ada Liga Buana, ada Diwarna, ya sandiwara. Apa? Saya apa? Ya. Tapi kok sidahnya sudah semakin hilang. Nggak masalah Pak, ada wayang kuning, Jalan Al Rusdi, kan gitu. Ya. Yang bercerita tentang penyebaran Islam, ya, melalui Semal Petrugale, ya. Hidupnya aman, sederhana. Semar itu sakti. Jadi ternyata sakti itu munculnya dari sederhana Pak. Itu kita ambil dari pewayangan, dari sandiwara. Ini mau musnah Pak Edi. Coba satu ya, kira-kira punya semangat harus menghidupkan kembali seni-seni dan budaya tradisional Indramayu. Ya. Jadi ayo mulai. Ini yang di bidang ini Ibu mana Ibu Is. Jadi kalau satu mengembangkan jaipong boleh tidak? Boleh. Saya ngomong begini tuh Pak, ada maksudnya itu. Nanti saya ngomong pusat pengembangan seni budaya dan tamadun satu. Sentralnya nanti di Lama. Salah satu kegiatannya adalah jaipong. Boleh tidak? Boleh Pak, jaipong? Boleh. Hah? Nanti Ibu Dewi ya itu nanti ditulis yang setuju siapa jaipong. Sandiwara boleh? Wayang kulit?
Mal itu kan pernah ya punya siswa yang jadi dalang, dan memang alumni saya dulu, ya MTS Bidasari, Adul, anak Bidasari, ya, dan itu pernah Pak di pendopo waktu masih jadi MTS, siswa MTS, lalu kemudian dipanggil untuk mendalang di sana. Kemudian saya tahu masuk di Man 1, kebetulan ketemu di saya di SMP Unggulan, dia pakai motor. Saya masih ingat Pak, karena memang unggul. Pernah kejadian lagi saya waktu di MTS 12, dulu masih namanya MTS Jadi Barat, selalu dipanggil Pak. Apa yang sedikit saya kembangkan itu puisi, tapi pendekatannya jogging reading. Pernah di sini kembangkan? Puisi jogging reading. Wah, kejepan buku ya marang dia. Bikin puisi, isinya kontrol sosial, lalu kemudian anak yang terlibat itu 7 saling menyaut, saling menjawab, tetapi mereka pakai puisi. Datang ke saya, Ismi, Pak Wahyudin, ini anak mau saya bawa di pendopo. Waktu Pak OP Mustafa. Terangkatlah ya MTS 12 melalui jogging reading. Terangkatlah MTS-nya Gua Jeruk, MTS Bidasari oleh Adul dengan pewayangan. Gitu loh Pak. Jadi kalau dilaksanakan dengan profesional, bapaknya ikhlas, nih gurunya tuh mendorong. Tahu nggak Pak? Man 1 lagi ikut sertakan menjadi calon peraih adiwiyata. Kemudian Man didorong kira-kira menjadi sekolah percontohan di lingkungan Kementerian Agama yang memang berbasis ya, sekolahnya green school, bukan green school saja, tetapi sehat, bersih. Dia ternyata masuk di kurikulum mata muridnya. Oh iya, berarti konsistensi ya, menjadi sekolah yang menjadi cita-cita kita semua, menjadi sekolah bersih, hijau. Ternyata memang di kurikulumnya ada. Dicek kegiatan ada nggak? Oh ya ada. Timnya oh ada timnya. Apa kegiatannya? Dilampirkan dalam SK. Guru bersama siswa, ada yang di zona kanan, ada yang di zona kiri, ada yang di zona. Sudah lihat tuh, Ibu Lia mana? Di zona mana? Hah? Alhamdulillah. Bu Nina, zona mana? Apa ya? Siapa lagi ini ya? Bu Tati zona berapa? Hah? Zona perpus. Teman-temannya siapa? Terus? Sudah rapat? Belum? Kapan rapatnya? Hasil rapatnya lapor ke Pak. Bu Nina zona berapa berarti? Sudah rapat? Kalau sudah rapat lapor hasilnya ke Pak Edi. Ya. Pak Heru zona berapa? Mana zona 4 itu? Siapa temennya? Temennya siapa Pak? Sama. Wanita lagi? Mana Bu Anita itu ada 2? Oh iya, Anita, yang satunya Bu Ita. Ya. Kalau tadi Bu tadi mas sama Bu Ita ya? Kalau Pak Anita, mana Bu Anita? Betul nggak sama ini Pak Heru? Wah mantap ya. Itu zona Pak. Nanti tolong zona-zona. Setelah zona, adiwiyata itu ternyata ada apa namanya ya? Itu isi ya, isi. Kuesioner evaluasi ini ada berapa lembar ya? Mungkin 15-an Pak. Itu nanti bagi-bagi ya Pak Tam ya. Bagi-bagi ini Pak Edi ketua tim ya.
Bagi-bagi ini, bidang ini berarti ke siapa, bidang ini ke siapa, bidang ini ke siapa. Oke lah, ceritanya itu sudah selesai. Pembagian tugas di atas kertasnya. Ya. Lalu kemudian kira-kira kerja ikhlasnya kapan mulai, Pak? Karena ini kan kasihan pohonnya. Kita sudah punya pengalaman baik ya. Kemarin ada gerakan penanaman pohon, juga banyak yang mati ya, Pak tadi ya kalau nggak salah ya. Banyak yang mati juga ya. Yang dulu tuh gerakan penanaman pohon apalah ya. Banyak yang mati di sana, mati. Iya. Ya, dan itu ternyata ya memang kemungkinan kitanya masih belum menyatu dengan pohon yang kita tanam. Ayo Pak, mulailah menyatu. Sekali lagi, hitung-hitung torikoh kita bisanya di sana. Nah, masuk kita ini ke torikoh formal tidak bisa. Ya sudahlah, kita niati masuk ke torikoh menyayangi pohon-pohonan. Ayo lah, mau digerakkan ya ayolah, masuk saya juga ya. Nanti ya zona-zona nanti terserah rapat sendiri ya. Kemudian mulai kapan ya, menyiram-nyiram. Jangan terlalu sering ya Pak, ini masih banyak hujan. Menyiram seminggu sekali apa 2 kali sehari. apa sekali dua hari sekali. Sehari 2 kali. Ya sehari 2 kali. Yang minum obat. Pagi atau sore. Oh pagi sore. Ya orang sakit. Iya, kalau ya minimal sih gitu. Begitu. Masih ini Masih banyak air ya di bukas ya. Besok nanti hujan lagi. Ya kita udah punya pengalaman lah Pak. Kalau memang ini juga mungkin Bu Wajiis nanti oleh timnya dilihat aja Pak. Kalau memang ini pohon ini kelihatannya sehat-sehat saja ya, perlu disiram dengan sekali ya sekali aja. Jangan nanti ini mau udah sehat, udah wah disiramnya 5 kali sehari jadi pada gosok akarnya. Jadi itu kerja teknis. Maksud saya itu dirapatkan kerja teknisnya oleh tim, lalu kemudian sampaikan ke Pak Edi gitu ya Pak Edi ya. Tim yang sana itu tugasnya 1, 2, 3 harinya apa lapor gitu loh Pak. Dan yang menyelesaikan administrasi dibagi ya. Pak Tam ini kan kemungkinan konsentrasi di bagian administrasi ya. Kemudian Bu Dewi zona berapa, ada juga di situ yang menyelesaikan administrasinya ini aduh sampai ada berapa item gitu ya, banyak sekali Pak. Pak Tam juga nyusun gitu sehingga dimasukkan program dimasukkan ke struktur kurikulum pembiasaan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian tugas yang nyata. Dan insya Allah kalau ini dilaksanakan dengan benar-benar maka manfaatnya juga akan kembali lagi kepada masyarakat. Yakin Pak. Tinggal menurut saya ya di Mansatu itu menuju ke sana hanya tersisa 1% Pak. Jadi 99,9 sudah Pak. Penghijauan sudah, pohonnya juga sudah luar biasa. Tidak ada sejengkal pun tidak ada pohon di Mansatu ini. Nah, nanti Bu Kateku akan beli lagi matoa 5 lagi. Mau ditanam di mana ya? Nanti Senin Pak, kita juga akan lakukan pagi tadi ya, itu yang di belakang masjid Pak. Nanti belakang masjid itu kembali lagi akan dibersihkan, kemudian digemburkan jadi dalengan, kemudian ditanami matoa di situ barangkali 1 atau 2, atau nanti Pak Adi tadi mungkin di sana ditanemin apa? Ya, kemudian apa ditanemin apa itu? Singkong. Tapi ada kasih matoanya misalnya 1, karena matoa kan besar nantinya ya. Kemudian matoa 1, ya, kemudian ada singkong. Selesai Pak, pojok sana sudah bersih, pojok sana bersih, selesai masalah. Asal konsisten. Jadi kerjaan yang tinggal 1% ini laksanakan Pak secara konsisten. Kerjaannya jenisnya hanya 1 nyiramin, yang kedua merapihkan. Udah gitu aja 2 aja ya. Nyiramin, merapihkan. Cuma 2 loh kerjanya, benar nggak?
nyiramin, merapihkan. Ya, ada pupuk itu? Oh, usah dipupuk. Ya, saya kira kerjanya itu hanya. Jadi sekali lagi, nanti masing-masing tim, ya itu ada yang harus konsentrasi di penyelesaian administrasi, ada yang konsentrasi di itu, lapangan. Yang lapangan kerjanya cuma bersihin, nyiramin, bersihin, nyiramin. Ya, mangga Pak dirapatkan, diobrolkan ya, kira-kira dengan semangat, dengan ikhlas. Saya kira Bapak Ibu sekalian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti mohon nanti bisa kembali SK tim, kemudian yang kedua kisi-kisi, ya, kemudian mangga ya dilakukan ya pembicaraan dengan masing-masing tim dan segera ya menyampaikan hasilnya ke Pak Edi. Mudah-mudahan melalui ini kita menjadi orang yang sehat semua ya Pak ya. Saya kira cukup ya Pak ya, itu saja yang disampaikan. Sekali lagi mangga kalau ada tambahan dari siapapun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.